kembali berjumpa dengan saya. Untuk kali ini kita kembali akan membahas seputar tanaman hias yang sampai saat ini masih populer di kalangan para pecinta tanaman hias, yaitu tanaman hias aglonema. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi info atau tips cara perbanyakan aglonema dengan menggunakan metode potong batang atas tanpa membongkar media. Nah, kenapa metode ini yang saya pilih? Karena ini adalah salah satu jenis metode yang paling aman, simpel, dan mudah. Karena dengan metode ini beberapa kali pernah saya coba, hasilnya bagus. Batang atasnya tumbuh bagus, batang bawahnya pun tidak terganggu. Kenapa tidak terganggu? Karena kita tidak membongkar media, jadi asupan nutrisi untuk bonggol bawah tetap berlangsung. Oke, kita mulai. Ikuti videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Baiklah, kita mulai. Kita akan lakukan cacah batang tanpa membongkar media. Pertama yang akan saya bongkar adalah ini aglonema jenis twinkle green. Bisa kita lihat batangnya kokoh, warna batang pun cerah. Kemudian jumlah daun ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurang lebih. Bisa dilihat ukuran daunnya begitu besar. Warna daun hijau dengan corak semburat merah dan oranye. Tingginya kurang lebih 30 cm ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum mencacah batang, yaitu persiapan alat. Pertama pisau. Pastikan pisau dalam kondisi tajam dan steril. Jadi sebelum kita cutting, diolesi dulu dengan alkohol supaya steril. Kemudian ada obat anti luka. Ini fungsinya untuk mencegah luka potong tadi dari serangan bakteri. Kemudian ini adalah fungisida, obat anti jamur. Kita buat pasta. Awalnya kan ini bubuk, kemudian kita campur air, kita buatkan pasta. Tujuannya supaya dia merekat sempurna pada luka potong tadi. Nah, baik, kita mulai. Langkah pertama, kita kurangi dulu media di bagian atas pot. Tujuannya supaya kita bisa mengetahui komposisi akar, komposisi akar aglonemanya, sehingga kita bisa menentukan titik mana yang akan kita potong. Kita kurangin medianya. Nah, ini bisa dilihat perakarannya cukup bagus, cukup gondrong. Nah, nanti kita akan cutting dari sisi sini. Kita akan cutting dari sisi sini, sehingga pada saat dipotong nanti si induk atas, batang atas ini bawa akar. Itu yang jadi salah satu yang tadi saya sebutkan di awal. Kenapa cara ini cukup aman? Karena batang atas pada saat kita potong bawa akar, kemudian batang bawah pun media tidak kita bongkar. Oke, kita langsung potong ya di titik ini. Hati-hati pemotongannya. Cara motong yang baik menggunakan ujung pisau, sehingga tidak mengganggu atau tidak akan merusak di sekitar akar yang lain. Nah, sudah terpotong, kita cabut. Bisa dilihat kondisi akar putih, ini tandanya aglonema subur. Kemudian
pada bagian dalam bisa kita lihat warnanya putih kehijau-hijauan, tidak ada spot. Ini tandanya Aglonema dalam kondisi sehat. Oke, setelah kita potong, pertama kita bersihkan luka potong dengan menggunakan tisu. Seperti ini. Kemudian kita oles dengan obat anti luka untuk mencegah serangan bakteri. Kalau misalkan luka potong tidak kita lindungi, maka dia akan terkena serangan bakteri yang mengakibatkan batang menjadi busuk. Akhirnya kalau sudah busuk, selesai sudah. Aglonema yang kita idam-idamkan malah akan jadi terganggu kondisinya. Nah, perlu diketahui bahwa apabila kita olesi dengan obat luka, sebagai salah satu tanda bahwa aglonema kita sehat, warnanya akan berubah menjadi hitam. Selanjutnya yang batang bawahnya kita bersihkan juga. Sebelum kita olesi betadin, kita bersihkan bagian lukanya. Kemudian kita olesi obat anti luka, seperti halnya batang atas yang tadi. Ingat ya, jangan pernah sepelekan mengolesi bagian luka, supaya aglonema kita terhindar dari serangan bakteri. Setelah kering, bisa Anda lihat berubah menjadi warna hitam. Nah, setelah kering, kita olesi bagian luka dengan fungisida yang kita buatkan menjadi pasta seperti ini. Kita oleskan pada bagian luka yang tadi di awal tadi kita olesi betadin. Pastikan semua luka tertutup untuk menghindari serangan jamur seperti ini. Kemudian bonggol bawah yang ada luka potong tadi pun sama, kita olesi dengan fungisida. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai kering. Salah satu keunggulan dari metode potong batang atas tanpa membongkar media, kebetulan aglonema saya sudah ada anakan 2. Nah, tadi saya lihat ada juga satu bakal tunas di sini. Karena kita tidak membongkar media, maka asupan nutrisi untuk kedua anakan ini tidak terputus, sehingga pertumbuhan tiap tanaman tidak terganggu karena tidak ada stres repotting akibat bongkar media. Nah, seperti ini. Kemudian untuk batang atasnya, keunggulannya adalah ketika kita memisahkan batang atas, itu sudah bawa akar. Ini yang saya bilang tadi, kenapa metode ini sangat aman, apalagi dilakukan oleh para pehobi yang memang dasarnya karena ingin merawat koleksian di rumah. Nah, tapi ada kelemahannya dari metode ini. Kita tidak bisa memproduksi aglonema secara massal. Itu saja kelemahannya mungkin. Nah, perlu diingat dalam pemilihan pot, pilih yang ukurannya proporsional. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh juga terlalu kecil. Kalau terlalu besar, pertama boros, kedua nantinya akan media menjadi lembab. Terlalu kecil pun jangan, karena nanti akan menghambat pertumbuhan akar.
Kalau misalkan medianya potnya terlalu kecil, tidak begitu lama kita harus ganti pot lagi. Jadi kita pilih pot yang proporsional. Untuk ukuran seperti ini, saya gunakan pot Yogap ukuran 15. Untuk warna pot, silahkan saya kembalikan ke seleranya masing-masing. Mau pilih warna putih, atau mau pilih pot yang transparan, atau pot yang warna merah bata seperti ini, itu kembali ke pribadinya masing-masing. Yang penting yang harus kita tekankan di sini adalah ukuran pot jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, proporsional. Kita tunggu sampai fungisidanya kering, baru kita tanam kembali. Nah, setelah luka potong kita olesi fungisida mengering, ini kurang lebih 15 menit ya. Kita tanam kembali batang atasnya di pot yang berbeda. Ini saya gunakan pot Yogap ukuran 15. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Jumlah media tanam yang kita masukkan ke dalam pot sebelum aglonema ini kita tanam, pastikan ukurannya cukup, artinya tidak terlalu dalam, tidak juga terlalu tinggi. Yang penting si akar ini tertutup media dan batang pun tidak terlalu ke bawah. Nah, seperti ini cukup. Kita masukkan media. Cukup ditekan-tekan sedikit saja ya, tidak perlu terlalu padat. Nanti untuk memadatkan media dilakukan pada saat kita penyiraman. Nah, sudah seperti ini. Terus ada pertanyaan, perlu disiram nggak? Jelas perlu. Kapan pada waktu nyiramnya? Kalau misalkan kita melakukan cuttingnya di pagi hari, maka penyiraman biasanya saya lakukan penyiraman di sore hari. Kemudian apabila kita cuttingnya di sore hari, maka penyiraman dilakukan besok pagi. Tapi waktu yang terbaik untuk cutting adalah pagi-pagi ya, supaya sore harinya bisa langsung kita siram. Seperti ini. Nanti akan kita siram sore hari setelah luka benar-benar aman. Beberapa tanaman aglonema yang pernah saya perlakukan seperti tadi, dengan cara tadi, ini ada salah satu contohnya jenis lipstick klasik. Ini usianya kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Nah, waktu itu pernah saya potong itu di tanggal 3 bulan 8 2001. Nah, ini batang bawahnya. Bisa dilihat batang bawahnya tetap segar. Kemudian ini juga anakan jarumnya tetap segar. Nah, ini bahkan ada salah satu bakal jarum yang sudah mulai keluar. Jadi tadi yang saya bilang di awal bahwa keunggulan dengan metode ini, batang bawahnya pertumbuhannya tidak terganggu karena asupan nutrisi tetap berjalan. Nah, kemudian ada juga yang pernah saya lakukan. Nah, ini sudah lebih dulu. Ini saya potongnya di tanggal 20 Juli 2021. Ini batang atasnya jenis red borju. Ini usianya ya, kurang lebih sama dengan yang pertama, sekitar 5 bulan. Dan ini bonggol bawahnya bisa Anda lihat sudah mulai keluar tunas. Ini tidak kita bongkar medianya. Nah, ini salah satu keunggulan kalau kita mencacah aglonema tanpa membongkar batang bawah.
Ini saya potong di tanggal 20 bulan 7. Selanjutnya pertanyaannya adalah perawatan lanjutan setelah ini dipotong. Nah, bagi batang atas yang tadi kita potong, untuk 1 minggu pertama kita simpan di tempat teduh, penyiraman setiap 3 hari sekali. Kemudian untuk bonggol bawah, karena cenderung aman untuk bonggol bawah, penyimpanan seperti biasa, sudah bisa kena matahari. Penyiraman pun juga sama, 3 hari sekali. Pemupukan dan perawatan sehari-hari saya simpel pakainya, simpel, sederhana dan murah. Penyiraman setiap 3 hari sekali menggunakan air kosongan atau air tanpa ada pupuk. Kemudian untuk pemupukannya 1 minggu sekali dengan menggunakan ekoenzim. Rumusnya mungkin begini ya, kalau misalkan hari dari Senin sampai Minggu patokannya, Rabu penyiraman normal dengan air biasa, hari Minggu penyiraman dengan ekoenzim dengan dosis 1 ml ekoenzim berbanding 1 liter air. Sangat simpel kan perawatannya. Cara atau metode perbanyakan aglonema dengan sistem potong batang atas tanpa bongkar media. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.